Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu permasalahan yang sering terjadi pada anak SD, yaitu bullying. Dalam video ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang apa itu bullying, jenis-jenis bullying, penyebabnya, dampaknya, serta cara-cara untuk mengatasinya. Yuk kita bahas bersama-sama. Bullying adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, atau sosial. Tujuan bullying adalah untuk membuat seseorang merasa takut, terhina, atau terasingkan. Berikut adalah jenis-jenis bullying yang sering terjadi di tingkat sekolah dasar. Jenis yang pertama yaitu bullying fisik. Ini adalah bentuk bullying yang melibatkan tindakan kekerasan secara fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, atau tindakan lain yang dapat menyakiti tubuh korban. Anak-anak di SD sering terlibat dalam permainan fisik, namun jika ada niat untuk menyakiti atau mengintimidasi, itu termasuk bullying fisik. Yang kedua, bullying verbal, yaitu bullying yang terjadi melalui kata-kata seperti ejekan, hinaan, atau komentar yang merendahkan. Anak-anak bisa saling menyebut nama panggilan yang buruk atau membuat lelucon tentang penampilan fisik temannya. Yang ketiga, bullying sosial. Ini melibatkan pengucilan atau isolasi sosial, seperti tidak mengajak teman bermain atau menyebarkan rumor untuk menjauhkan teman dari kelompok sosial lainnya. Yang keempat yaitu cyberbullying atau bullying online. Meskipun lebih umum di kalangan anak yang lebih besar, di SD juga bisa terjadi, terutama melalui pesan teks atau media sosial. Anak-anak mungkin menyebarkan gambar atau video yang merendahkan teman sekelas mereka, atau mengirimkan pesan-pesan yang menghina. Terakhir yaitu bullying seksual. Ini melibatkan komentar, lelucon, atau tindakan yang bersifat seksual dan merendahkan teman sekelas. Misalnya, ejekan tentang penampilan tubuh atau perilaku seksual teman yang bisa membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina. Meskipun anak-anak di usia SD mungkin belum sepenuhnya mengerti makna seksual, namun perilaku ini tetap dapat menimbulkan dampak emosional yang besar bagi mereka. Bullying bisa terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku anak-anak di sekolah. Berikut adalah beberapa faktor utama penyebab bullying di sekolah dasar. Penyebab yang pertama yaitu perbedaan fisik atau penampilan. Nah, di sini anak-anak yang memiliki perbedaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, cacat fisik, atau anak yang tidak menggunakan pakaian yang modis, ini seringkali menjadi sasaran bullying. Yang kedua yaitu perbedaan sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga dengan status ekonomi yang lebih rendah atau latar belakang sosial yang berbeda, ini sering juga menjadi korban bullying. Penyebab yang ketiga yaitu faktor keluarga. Nah, di sini pola asuh yang tidak tepat, seperti kekerasan fisik atau verbal dalam keluarga, atau kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, atau ketidakharmonisan keluarga dapat membuat anak meniru perilaku agresif dan mencuri perhatian melalui bullying. Penyebab selanjutnya yaitu pengaruh teman sebaya. Anak-anak itu sering terpengaruh oleh teman-teman sebayanya. Tekanan kelompok atau ingin diterima dalam kelompok sosial bisa mendorong anak untuk melakukan bullying. Penyebab yang terakhir yaitu kurangnya pengawasan dan penanganan dari pihak sekolah. Ketika guru atau staf sekolah tidak cukup memantau interaksi antar siswa atau tidak menanggapi perilaku bullying dengan tegas, anak-anak bisa merasa bebas melakukan bullying tanpa takut dihukum. Bullying itu tidak hanya berdampak pada korban secara emosional, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek akademis, sosial, dan fisik. Berikut adalah beberapa dampak utama dari bullying. Dampak yang pertama yaitu gangguan emosional. Korban bullying ini sering merasakan kecemasan, depresi, stres, dan rasa rendah diri yang bisa mengganggu kesehatan mental mereka. Dampak yang kedua yaitu masalah akademik. Bullying itu dapat mengganggu fokus belajar anak, menurunkan motivasi untuk sekolah, dan bahkan mengarah pada penurunan prestasi akademik anak. Dampak yang ketiga yaitu gangguan fisik.
Bullying fisik dapat menyebabkan cedera fisik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari anak. Dan stres yang berlarut-larut akibat bullying dapat menyebabkan gangguan tidur, sakit kepala, atau keluhan fisik lainnya. Dampak yang keempat yaitu masalah sosial. Korban bullying sering merasa terasingkan dan merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Bahkan dia menarik diri dari kegiatan sosial di sekolahnya. Untuk mengatasi bullying di sekolah, banyak pendekatan yang dapat diterapkan. Swelimber adalah seorang ahli psikologi yang berkolaborasi dengan Dan Always untuk mengembangkan Always Bullying Prevention Program yang menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa dalam menciptakan lingkungan yang aman. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi bullying. Cara yang pertama yaitu mengadakan pendidikan anti-bullying dengan cara mengedukasi siswa dan guru mengenai bullying dan bagaimana cara mencegahnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara menerapkan aturan sekolah yang tegas. Sekolah itu harus membuat peraturan yang jelas mengenai larangan bullying dan juga memberikan sanksi kepada pelaku bullying untuk menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak dapat ditoleransi. Cara yang ketiga yaitu melakukan pengawasan yang ketat. Guru dan staf sekolah itu harus meningkatkan pengawasan di area-area yang rawan bullying seperti tempat bermain, kantin, atau lorong sekolah. Guru dan staf juga harus peka terhadap perubahan perilaku anak dan siap mengambil tindakan jika terjadi pembulian. Cara yang keempat yaitu melibatkan orang tua. Sekolah itu harus melibatkan orang tua dalam mengatasi bullying dengan cara memberikan edukasi kepada mereka mengenai tanda-tanda bullying atau dampaknya. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat penting dalam menangani masalah ini. Bullying adalah masalah yang harus kita tangani bersama. Dengan memahami penyebabnya, dampaknya, dan cara untuk mengatasinya, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Ayo kita bersama-sama mencegah bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah, aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.